Halo sahabatku, sahabat Paham, senang bisa bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Harapan saya, kalian semua dalam keadaan baik, tentu dalam keadaan sehat juga. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Khususnya kali ini kita akan membahas jarak titik terhadap bidang pada ruang. Bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Jarak titik ke bidang pada ruang. Perhatikan gambar berikut. Sekarang kita akan mencari jarak titik A ke bidang V. Bagaimana cara mencari jarak titik A ke bidang V? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke salah satu garis bidang V ini. Misalkan garis tersebut memotong garis di bidang P, kita sebutkan titik B. Misalkan kita pilih garis di bidang V ini adalah garis yang atas ini. Kita tarik garis tegak lurus dari A ke garis ini di bidang V. Mari kita lihat. Kita sebut namanya tadi titik B. Langkah kedua, bentuk bidang melalui garis AB tegak lurus ke bidang V, misalkan kita sebutkan bidangnya adalah bidang W. Mari kita lihat. Inilah sekarang bidang W, di mana bidang W ini kita buat tegak lurus ke bidang V. Kita ikuti langkah berikutnya. Langkah ketiga, tentukan garis potong antara bidang V dengan bidang W. Misalnya kita sebut adalah garis G. Bidang potong dari P dan W berpotongan di garis ini. Kita sebut namanya adalah garis G. Inilah garis G. Langkah yang keempat, kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke garis G. Nanti perpotongan garis yang kita tarik dengan garis G kita sebut dengan A aksen. Mari kita lihat. Inilah garis dari titik A tegak lurus ke garis G, yaitu A aksen. Maka dalam hal ini, jarak titik A ke bidang V adalah panjang garis A aksen. Saya ulangi, jarak titik A ke bidang V, atau dengan kata lain ke garis G, adalah panjang ruas garis A aksen. Demikianlah cara untuk menentukan jarak titik ke bidang pada ruang. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Sahabatku, sahabat Paham, untuk lebih mudah memahami, mari kita lihat satu contoh berikut. Contoh 1, kubus ABCD FGH di bawah ini panjang rusuknya adalah 6 satuan. Tentukanlah jarak titik D ke bidang A, B, F, E. Mari kita jawab. Inilah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6. Kita akan mencari jarak titik D ke bidang A, B, F, E. Langkah pertama yang kita buat adalah kita gambarkan bidang A, B, F, E. Inilah bidang A, B, F, E. Langkah kedua, kita cari garis tegak lurus dari titik D ke bidang A, B, F, E. Berarti di sini garis yang tegak lurus ke bidang yang kuning ini adalah garis AD. Karena garis AD adalah garis yang tegak lurus ke bidang ini, maka kita kasih tanda. Perhatikan, ini ke AB tegak lurus. Selanjutnya, AD ke AE juga tegak lurus. Maka, karena AD tegak lurus ke bidang yang kuning ini, maka jarak titik D ke bidang ABFE adalah panjang garis AD. Di mana panjang garis AD adalah 6 karena kubus rusuknya 6 satuan. Sehingga kita tarik kesimpulan. Jadi jarak titik D ke bidang ABFE adalah panjang garis AD, yaitu 6 satuan. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami contoh yang pertama ini. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pada kubus ABCD EFGH di bawah ini, panjang rusuknya adalah 6 cm. Tentukanlah jarak titik B
ke bidang AFC? Mari kita jawab. Pertama kita gambar dulu. Inilah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk adalah 6 dan bidang AFC adalah bidang yang berwarna kuning ini. Sekarang kita akan cari jarak titik B ke bidang yang berwarna kuning ini. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah tarik garis yang tegak lurus dari titik B ke salah satu garis pada sisi AFC. Misalnya kita pilih sisi AC. Tarik DB. DB dan AC adalah dua garis yang saling tegak lurus karena posisinya adalah diagonal dari persegi. Maka sekarang kita tarik. Kita lihat DB dengan AC berpotongan tegak lurus di sini. Sebut namanya titik T. Kemudian dari titik T kita tarik garis ke F. Nah, sekarang kita akan bisa menggambarkan jarak titik B ke bidang ACF, yaitu tarik garis tegak lurus dari titik B ke garis TF. Kita lihat, inilah sekarang garis yang tegak lurus terhadap TB. Misalkan perpotongannya ini kita sebut titik B aksen. Selanjutnya segitiga TFB kita warnai. Kita warnai supaya kita lebih mudah melihat dan menganalisa. Selanjutnya segitiga TFB kita pindahkan ke sebelah kanan ini. Inilah sekarang segitiga TFB. Langkah berikutnya kita cari panjang unsur-unsurnya. Pertama kita cari panjang TB. Perhatikan TB adalah setengah diagonal DB. Setengah diagonal DB, di mana diagonal DB adalah A akar 2. Ingat, diagonal sisi persegi adalah A akar 2. Maka A-nya di sini rusuknya 6. Setengah kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Maka panjang TB adalah 3 akar 2. Kemudian panjang TF, lihat segitiga TBF adalah segitiga siku-siku di titik B di sini. Maka berlakulah Pitagoras. TF sama dengan akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, berarti 9 kali 2 18. 36 tambah 18 sama dengan 54. 54, 9 kali 6, akar 9, 3. Maka panjang TF-nya adalah 3 akar 6. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjutkan. Perhatikan sekarang luas segitiga TBF adalah, kita ambil alasnya TF, tingginya BB aksen karena ini tegak lurus. Ingat, tinggi selalu tegak lurus. Maka TF kali BB aksen, alas kali tinggi bagi 2 sama dengan luas segitiga TBF. Kita lanjutkan. Ini kita kali 2 ke sini menjadi 2 luas segitiga TBF. Kemudian TF-nya dibagi, maka BB aksen adalah 2 kali luas segitiga TBF dibagi dengan TF. Selanjutnya kita hitung luas segitiga TBF, berarti setengah alas. Berarti setengah kali alasnya kita ambil TB, yaitu 3 akar 2, tingginya sama dengan FB, yaitu 6. Kemudian dibagi TF. TF-nya tadi ini sama dengan 3 akar 6. Ini kita hitung. Setengah kali 2 sama dengan 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya ini adalah 6 kali akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka sekarang sisa akar 2 kali akar 6 sama dengan akar 12. BB aksen sama dengan akar 12. Akar 12 itu kita buat akar 4 kali akar 3. Akar 4 sama dengan 2 akar 3. Jadi sekarang kita simpulkan jarak titik B ke bidang AFC adalah 2 akar 3 satuan panjang. Sahabatku, sahabat paham, untuk mencari panjang BB aksen tadi kita menggunakan konsep luas segitiga siku-siku. Mungkin sahabatku ada yang kurang memahami dengan baik dengan cara ini. Sekarang kita akan coba mencari panjang BB aksen dengan menggunakan aturan trigonometri. Mari kita lihat. Kita lihat gambarnya.
Inilah tadi gambar yang akan kita cari panjang BB aksen. Nah, untuk ini unsur-unsurnya sudah diketahui. Ingat, di B adalah siku-siku. TBF itu adalah segitiga siku-siku. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah, coba perhatikan dalam segitiga TBF, kalau kita ambil T di sini adalah sebagai alfanya, maka sin alfa dalam segitiga TBF itu adalah depan miring. Berarti depan miring berarti BF dibagi TF, atau dengan kata lain 6 dibagi 3 akar 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka nilainya sama dengan 2 per akar 6. Maka sin alfa sama dengan 2 per akar 6. Selanjutnya, dalam segitiga TBB aksen, segitiga yang kecil ini, sin alfa, yang ini alfa, sama dengan depan. Ini depan, berarti BB aksen dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah TB. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Sin alfa tadi kita dapat adalah 2 per akar 6. BB aksen yang kita cari, sedangkan TB panjangnya adalah 3 akar 2. Kemudian ini kita kerjakan. Kita kali silang, ini ke sini menjadi akar 6 BB aksen. Ini ke sini 2 kali 3 sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya kita bagi dengan akar 6. Maka kita dapatkanlah 6 akar 2 dibagi akar 6. Selanjutnya kita rasionalkan. Dikali dengan akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. 6 dengan 6 habis. Maka sekarang sisa akar 2 kali akar 6 sama dengan akar 12. Akar 12 adalah akar 4 kali akar 3. Maka akar 4 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Tentu tadi kalau kita lihat hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah sama. Oleh karena itu, sahabat paham, cara mana yang lebih mudah kamu pahami, silahkan dicoba. Nah, berikut ini kita akan mempelajari dengan cara yang lebih mudah lagi. Coba perhatikan gambar berikut. Inilah gambar yang tadi, yaitu kita akan mencari jarak B ke bidang yang kuning ini. Nah, untuk membantu, saya buat seperti ini. Ini T dengan F saya hubungkan, D dengan S saya hubungkan. Perhatikan karena ini tengah, maka sekarang SD dengan FT adalah 2 garis sejajar. Selanjutnya ini saya pindahkan bidang BDHF. Nah, perhatikan bidang yang di tengah ini adalah bidang BDHF. Ini di tengah, berarti ini ke sini 1 banding 1, berarti otomatis ini 1 banding 1. Ini di tengah, ini 1 banding 1. Maka sekarang jarak B ke bidang AFC adalah jarak B ke titik ini. Titik ini sekarang di sini, berarti ini perbandingannya 1, 1, 1. Maka dengan kata lain, ingat, HB ini adalah diagonal ruang. Maka jarak B ke bidang AFC adalah di titik ini, di sini adalah 1/3. Ingat jumlah perbandingannya 1, 2, 3. Di sini 1, maka jarak B ke bidang AFC atau ke garis TF adalah 1/3 kali diagonal ruang. Maka kita dapatkanlah jarak titik B ke AFC sama dengan jarak B ke garis TF, yaitu 1/3 diagonal ruang HB. Diagonal ruang HB, ingat, diagonal ruang adalah A akar 3. Di sini A-nya atau rusuknya 6, berarti 1/3 kali 6 akar 3. 6 kali 1/3 sama dengan 2, hasilnya sama dengan 2 akar 3. Perhatikan, hasilnya adalah sama. Selanjutnya, kalau kita mau cari jarak H ke bidang AFC, berarti sama saja dengan jarak H ke garis TF. Perhatikan di sini TF. Maka kalau kita pindahkan, sama dengan jarak H ke garis TF. Perhatikan perbandingannya 1, 2, berarti jumlah perbandingannya 2, sedangkan HB jumlah perbandingannya 3. Maka dapat kita simpulkan jarak H ke bidang AFC sama dengan jarak H ke garis TF, yaitu
2/3 diagonal HB. Ingat tadi diagonal HB sama dengan 6/3, maka 2/3 kali 6, 6 bagi 3 sama dengan 2 kali 2, 4, sehingga hasilnya ini adalah 4/3. Maka jarak H ke bidang AFC sama dengan 4/3. Perhatikan, ini selalu siku-siku. Nah, dalil ini bisa kita gunakan untuk mencari jarak ke bidang dalam ruang atau jarak ke garis dalam ruang. Tapi ingat, ini hanya berlaku jika bangun ruang yang kita pakai adalah bangun kubus. Demikianlah sahabat paham, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian semua, dan saya harapkan kalian tetap semangat belajar, semangat ayo paham.